Shalom Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali kalau kita pada saat ini masih diberikan kesehatan untuk kita bisa berkumpul di doa keluarga secara online GKI Delima. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan segera memulai doa keluarga pada hari ini. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita akan angkat satu pujian dari Kidung Keesaan nomor 355, Sabdamu Abadi. Kita nyanyikan ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sabdamu Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur Bapa untuk kesehatan, untuk kekuatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa, Tuhan masih pertemukan kami di doa keluarga GKI Delima pada hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami Bapa, supaya kami bisa mendengar firman-Mu, terlebih bisa mengaplikasikan dalam hidup kami. Berkati juga hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman, biarlah hanya kebenaran dan hanya kebenaran yang disampaikan Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, Oma dan Opa. Bagaimana kabar kita? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Bersyukur oleh karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Mungkin di antara kita ada yang masih sakit, bergumul dengan sakit penyakit. Tetap percaya, berserah kepada Tuhan. Tuhan punya rencana terbaik dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, kita akan bersama-sama saat ini merenungkan satu tema, yaitu tentang sebuah nyanyian yang sering kali kita nyanyikan. Kita akan mencoba menggali sebetulnya siapa di balik syair, siapa di balik lagu yang sering kita nyanyikan dalam ibadah-ibadah kita. Hari ini kita akan bersama-sama menyelidiki sedikit kisah tentang lagu Sabdamu Abadi, yang baru saja bait 1, bait 2, bait 3 kita nyanyikan. Sabdamu abadi, suluh langkah kami. Tentu sudah lama sekali lagu ini kita kenal. Salah satu lagu yang ada dalam Kidung Jemaat 50. Biasanya lagu ini memang dipakai untuk sebelum kita merenungkan firman Tuhan atau sebagai respon dari firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada sebuah kisah dari lagu ini yang kita perlu tahu sebetulnya. Lagu ini memang lagu terjemahan, syairnya terjemahan dari luar, tapi lagunya, meskipun aslinya lagu ini semuanya dari luar, baik melodinya maupun syairnya, lalu diterjemahkan oleh Yamuger pada tahun
1980. Kalau Bapak Ibu melihat Kidung Jemaat, itu di bawahnya itu ada syair, lalu terjemahan, lalu lagu. Nah, yang akan kita bahas adalah lagunya. Syairnya tentu kalau kita melihat itu ada potongan atau berdasarkan Mazmur 119. Sabdamu abadi, suluh bagi langkah kami. Kalau di Mazmur, firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku, yang juga kita sering membacanya dari Mazmur 119. Bapak Ibu dan saudara, lagu ini sebetulnya pada tahun 1980 itu, menurut ceritanya, menurut kisah dari orang-orang yang berkecimpung di Yamuger. Kalau di Yamuger itu ada namanya tim inti nyanyian gereja. Kalau di buku Kidung Jemaat itu ada tulisannya juga tim inti nyanyian gereja atau TING, disingkat TING, itu singkatan dari tim inti nyanyian gereja. Nah, salah satunya adalah yang membuat lagu, yaitu Romo Tanto. Kami sering panggilnya Romo Tanto, atau kalau di lagu di dalam tulisan itu ditulis A Soetanta SJ, Serikat Jesuit. Bapak Ibu dan saudara, Romo Tanto yang kita kenal, yang kami sering sebut sebagai senior kami, saya salah satu dari tim inti nyanyian gereja, orang yang sangat sederhana, orang yang sangat baik, orang yang luar biasa menurut saya, pandai sekali. Sejak berdiri Yamuger, salah satu Romo orang yang paling lama di Yamuger. Romo Tanto berkecimpung di bidang musik itu sudah 42 tahun. Romo itu lahir di Semarang 23 Agustus 38, dan baru tanggal 1 Maret kemarin Romo meninggal. Pasti sedih, kehilangan. Tentu para musisi, pencipta lagu, orang-orang yang dekat dengan Romo merasa kehilangan. Tapi Tuhan punya rencana yang baik. Ada banyak penerus Romo. Bapak Ibu dan saudara, kita tidak bersedih dengan hal itu. Tapi yang kita mau bahas adalah lagu yang dibuat oleh Romo dari syair Sabdamu Abadi. Lagu ini pada awalnya sebetulnya tidak diterima untuk dimasukkan dalam Kidung Jemaat. Karena apa? Melodinya kurang menarik. Melodinya kurang sejalan dengan isi syairnya. Karena ini lagu barat, tentu melodinya juga asing untuk telinga kita Indonesia. Tapi Romo Tanto, orang yang iseng-iseng mengambil, Bapak Ibu dan saudara, satu lagu biasanya itu dikoreksi sampai 10 kali. Dan lagu ini sebetulnya tidak diterima karena melodinya kurang menarik, kurang bagus. Dibuang lagunya. Tapi Romo Tanto merasa syairnya bagus, isinya bagus, dan Romo Tanto iseng mengambil. Lalu pada rapat berikutnya Romo Tanto memberikan lagu melodi dengan nuansa Jawa. Mi do mi fa sol sol si do sol fa mi fa sol. Sangat dekat melodinya dengan telinga kita orang Indonesia. Dan lagu itu diterima. Isi syairnya pun diterima. Lalu ketika ditanya, kok memakai syair itu? Bapak Ibu dan saudara, Sabdamu Abadi, suluh bagi langkah kami adalah sebuah syair yang memang diadopsi berdasarkan
dari Mazmur. Lalu pada bait yang keempat nanti yang kita akan nyanyikan itu juga dari Matius 13 ayat 52. Lalu bait yang kelima, bait yang keenam itu juga tentang apa? Ketika kita mendengar, ketika sering membaca Alkitab, kita minta Tuhan, tolonglah agar kami rajin mendalami apa makna dari setiap firman-Mu. Kalau kita mengoreksi setiap isi saya, sabdamu abadi suluh langkah kami. Yang mengikutinya hidup sukacita. Yang mengikutinya tentu hidup dengan sukacita. Sabda Tuhan menerangi setiap langkah kita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan. Sumber penghiburan, kabar keselamatan. Bait 2 yang kita nyanyikan, di tengah ancaman apapun yang melanda kehidupan kita, sabda Tuhan sebagai pengharapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Tetap ancaman selalu mengancam kehidupan kita. Baik ancaman berupa secara fisik, ancaman berbagai macam segala penyakit yang melanda kita. Tuhan sebagai pengharapan kita. Bait 3 dikatakan, dalam badai topan, sabdamu sebagai pedoman. Dalam kekelaman, jalan kami aman. Dalam badai topan, sabdamu sebagai pedoman. Dalam kehidupan orang Kristen sekalipun, ada banyak ancaman, ada banyak tantangan. Badai topan tidak pernah berhenti menerpa kita. Tetapi oleh karena sabda Tuhan itu yang selalu kita pegang, menjadi pedoman dalam kehidupan kita, menjadi kompas bagi kehidupan kita. Sungguh dalam kekelaman kita menjadi aman. Bapak, Ibu, dan saudara, ini adalah sekelumit kisah tentang siapa yang menuliskan melodi dalam lagu Sabdamu Abadi. Romo Tanto meninggal pada 1 Maret kemarin, yang juga melewati perawatan dari mulai tahun 2021 Oktober tepatnya. Ada banyak lagu yang beliau ciptakan, ada banyak ratusan lagu yang beliau ciptakan. Salah satunya adalah Sabdamu Abadi. Biarlah Sabdamu Abadi ini senantiasa mengingatkan kepada kita memang bahwa sabda Tuhan kekal selama-lamanya, sebagai pedoman, sebagai pengharapan, sehingga membuat jalan kita aman. Sabda pengasihan dalam hidup setiap insan, cahaya pengharapan, sungguh memberkati yang membuka hati, sungguh memberkati yang sungguh percaya bahwa sabda Tuhan itu abadi. Sabda pengasihan dalam hidup setiap umat, cahaya pengharapan bila ajal datang. Biarlah sabda Tuhan selalu mengingatkan kepada kita untuk kita berpegang pada sabdanya dimanapun, dalam badai topan mengancam, dalam segala ancaman, sabda Tuhan abadi. Tuhan memberkati kita semua, mengingatkan kepada kita untuk selalu berpegang pada sabda Tuhan yang selalu menuntun, menerangi setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kembali kami boleh ada di masa-masa prapaskah Tuhan. Di masa-masa kami mengenang kembali akan kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan buat setiap kami, umat manusia. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa buat panitia Paskah dengan segala hal yang mereka harus lakukan. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat bijaksana, kekuatan, dan juga kesehatan,
supaya mereka dapat mempersiapkan setiap acara dengan baik Tuhan, supaya boleh menjadi berkat buat setiap kami. Bukan sekedar tradisi yang kami lakukan, tetapi sungguh Tuhan membawa kami semua umat-Mu lebih memaknai arti pengorbanan Tuhan Yesus, arti Paskah, arti Jumat Agung bagi setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesiapan hati kami, setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap umat-Mu. Tuhan, Kau mengenal masing-masing kami dengan segala pergumulannya. Mungkin banyak di antara kami, Tuhan, yang terpuruk di masa-masa sulit ini. Biarlah Tuhan, di tengah keterpurukan kami kembali menemukan kasih Tuhan yang luar biasa, yang menjangkau setiap kami. Kuasa Tuhan, pengampunan Tuhan yang boleh mengubahkan kehidupan kami. Mungkin Tuhan, secara fisik kami tidak berubah, tetapi hati kami dibaharui, lebih mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, cinta Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang luar biasa, membuat kami berani menjalani hidup, berani melangkah Tuhan, dan berani tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap umat-Mu masing-masing dimanapun mereka berada, supaya mereka dipersiapkan, disucikan, dikuduskan, dilayakkan, supaya hari demi hari semakin diperbaharui untuk menyambut kasih Tuhan, baik di masa Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah, dan juga Sabtu Sunyi. Juga ketika umat-Mu akan mengalami perjamuan kudus, biarlah semuanya boleh dipersiapkan dengan baik. Tuhan, dengarlah doa kami yang tidak sempurna ini. Kami juga teringat Tuhan akan pergumulan kami masing-masing yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Kami membawanya ke hadapan-Mu ya Tuhan yang Maha Tahu dan penuh dengan kasih. Kiranya Tuhan, Kau melawat setiap umat-Mu dan menjawab menurut hikmat dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan doa kami. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang barusan kita dengar. Semoga firman itu bisa menjadi rema, bisa menjadi petunjuk buat kita menjalani hidup dan hari-hari kita ke depan. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan berpengharapan hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera menutup doa keluarga pada hari ini. Kita angkat lagi satu pujian di awal, Sabdamu Abadi. Kita nyanyikan ayatnya yang keempat sampai yang keenam. Mari sama-sama kita nyanyikan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Sabda pengasihan dalam hidup insan, cahaya pengharapan bila ajal datang. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti Romo yang menyelamatkan isi syair ini, sungguh mengimani bahwa sabda Tuhan itu abadi. Biarlah kita juga mengimani dalam kehidupan kita ketika kita berpegang, berpedoman pada sabda Tuhan. Hidup kita menjadi aman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hidup menjadi tenang. Oleh karena sabda Tuhan yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan menjadi pengharapan satu-satunya yang menjamin kehidupan kita, menerangi langkah jalan kita, sehingga kita tidak tersesat. Sabda-Mu abadi, menolong kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.